Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi pada pagi hari ini. Kita boleh berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan, diberi kesempatan Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita yakin dan percaya kita boleh ada itu semua karena pertolongan anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, Kau sungguh setia dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Sekali kita mau katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Tak beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Amin. Haleluya Tuhan. Benar, Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih sampai pagi hari ini Tuhan Kau masih izinkan kami ada. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sama-sama kami akan beribadah. Kiranya Tuhan ada berkat sukacita yang kami dapat Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera yang kami dapat Tuhan. Ada pemulihan, ada pembaruan dalam Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau yang sertai sepanjang ibadah ini Tuhan. Kiranya semua yang kami naikkan kepadamu Engkau terima sebagai dupa yang harum Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kembali saya sapa. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah dalam keadaan sehat. Saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan. Amin. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita. Kita sama-sama mau ke satu pujian yang berkata, terpujilah namamu Tuhan. Suara
Kita yakin dan percaya Tuhan adalah Raja kita. Amin. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan pengumuman. Siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Mau siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, oleh perkataan-Mu Tuhan. Selidiki hati setiap kami Bapa. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk mengikut Engkau. Kami rindu Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kaulah yang tahu Tuhan isi hati setiap kami Bapa. Kami berdoa terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau fokuskan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Glory bagi Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
Haleluya. Sungguh nyata kesetiaan-Mu Bapa, sungguh nyata kebaikan-Mu Bapa, sungguh nyata kebesaran-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar ini menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus dapati kami tetap setia sampai akhir Tuhan Yesus. Mengikut Engkau, tetap percaya, tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau Bapa. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan saat hari ini Tuhan Yesus, kami menggunakan firman-Mu Tuhan. Biar lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan Yesus boleh tertanam di hati kami dan menghasilkan buah Tuhan Yesus. Terlebih lagi menyenangkan isi hati-Mu Bapa lewat setiap apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami Bapa. Mengucap syukur Tuhan Yesus, berbicara Engkau Tuhan karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Hebron yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali akan melihat firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya. Saya Pendeta Jerry Lomban, pelayanan di Perumnas 1 Tangerang. Kita sebentar juga ada perjamuan kudus. Oke. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-10 mulai. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sampai di situ firman Tuhan. Apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius? Ternyata ada sambungannya ya. Benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, Paulus mengingatkan kembali dalam suratnya di 1 Timotius pasal 6 bagaimana keadaan-keadaan yang dialami pada saat itu dan mengajarkan, menasihatkan kepada jemaat yang ada di sana bagaimana cinta uang itu jangan sampai ada di antara mereka. Dan pengajaran-pengajaran yang lain yang dinasihatkan kepada Timotius untuk tidak masuk. Jadi ya seperti sekarang saudara-saudara, kita melihat begitu banyak rutinitas, ya mungkin dengan pandemi ini ada begitu banyak rutinitas yang monoton atau di rumah terus. Ya kalau saya puji Tuhan ada teman kasih pinjam kebun, jadi kami sekarang lagi nanam cabai ya, cabai merah besar. Jadi ada kegiatan di sana. Nah, rutinitas inilah yang kadang-kadang membuat kita ini hilang lagi arah. Tujuan hidup kita ini kayaknya kita sudah bingung. Ini bermakna kepada kemuliaan Tuhan atau tinggal ngurus diri sendiri aja, nyenang-nyenangin diri, hidup untuk diri sendiri. Dan
kita kadang-kadang dengan keadaan yang sekarang ini sepertinya hilang pengharapan. Sepertinya, apalagi orang-orang yang terkena PHK, terkena pemutusan kerja. Bagaimana mereka menghadapi keadaan-keadaan ini? Sedangkan kita ini adalah anak-anak raja, anak Tuhan. Punya Tuhan yang besar. Tapi dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, kadang-kadang kita ini putus harap. Gampang kecewa, gampang tersinggung. Nah, makanya Paulus menasihatkan Timotius untuk mengajarkan kepada jemaat-jemaat di tengah-tengah kesulitan pada waktu itu dan sekarang kita ini di tengah-tengah pandemi. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-11, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, inilah yang Paulus mau mengingatkan, bukan hanya Timotius, tetapi kita juga, saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang semakin cenderung kepada dunia ini. Semakin lengket kepada keadaan dunia ini. Udah nggak ada lagi keadilan, udah nggak ada lagi ibadah, nggak lagi kesetiaan, nggak ada lagi kasih, nggak ada lagi kelembutan. Nah, di sini dikatakan, jauhilah semua itu. Jauhilah semua itu yang di atas tadi kita baca. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada orang, dia sudah tahu bahwa itu bahaya, tapi dia tidak mau menjauhi. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita, jauhkan dirimu dari cinta uang. Jauhkan dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan dikatakan lari. Tinggalkan keadaan-keadaan itu. Supaya kita tidak terikat oleh dunia ini. Karena semakin kita mendekatkan hidup kita kepada uang tidak salah ya, saudara-saudara. Orang banyak duit juga nggak salah. Orang kaya nggak salah. Yang salah itu kalau kita kejar itu uang. Cari duit, jadi hilang semua. Ibadah udah nggak ada, pikirannya terus bagaimana mendapatkan uang. Kadang-kadang orang tua sudah tidak diperdulikan gara-gara uang. Ancaman bahaya bagi kita karena dunia ini semakin menyodorkan bahwa uanglah satu-satunya yang akan menjamin hidup kita, bukan Yesus. Udah mulai kebalik. Kalau nggak ada uang, nggak bisa ngapa-ngapain, ya benar. Tapi ada juga uang, orang tidak bisa sehat, sakit terus. Nah, jauhilah semua itu, karena itu akan membawa kita punya kerohanian merosot. Hilang. Ya kan? Karena banyak orang karena sudah cinta uang, udah mungkin dia pikir dalam keluarga dia yang bisa menghasilkan uang, dia bisa beli ini, bisa beli itu. Akhirnya dia tidak lagi menganggap orang di rumah itu adalah saudaranya, orang tuanya, suaminya, istrinya. Ada juga orang ketika sudah berbicara uang, sudah tidak ada lagi itu penghargaan kepada orang tua. Bahkan ada anggota jemaat kami katakan kalau sudah bicara
harta peninggalan orang tua kadang-kadang hilang itu persaudaraan. Anak-anak, bahkan anak-anak sudah bisa menuntut orang tuanya di pengadilan, ya. Saudara pernah lihat itu di televisi, ya. Karena uang, karena harta, karena orang Manado bilang budel. Nah, inilah yang membuat Paulus mengingatkan, jangan kita ada di area situ, keluar. Jauhi, tinggalkan, karena kita harus memelihara. Di sini dikatakan kita harus ada ibadah, ada kesetiaan, ada kesabaran, ada kelembutan, ada kasih. Jangan sampai karena uang kita itu sama istri mungkin sudah tidak, karena suami cari duit susah kali hari-hari ini, istri dikira pembantu. Jangan sampai hubungan kita itu sebagai anak-anak Tuhan hilang karena cuma masalah harta, masalah uang. Udah ndak ada lagi anak-anak punya penghargaan kepada orang tua. Kalau mau orang tua mati aja supaya kita ambil semua. Hilang itu. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius, jauhi hal-hal itu. Supaya kerohanianmu itu tidak merosot. Karena semakin kita mengasihi cinta uang dan cinta dunia ini dan hal-hal sehingga melupakan hal-hal rohani, akhirnya lama-lama rohani kita merosot. Udah hilang kasih. Saya itu punya anak-anak, saudara-saudara, puji Tuhan, semua terjun dalam pelayanan. Saya bilang, kamu semua S1, sarjana, tidak ada gunanya kalau kamu tidak melayani Tuhan. Karena kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita bukan untuk cari duit. Anak saya yang tua, dia ambil S2 notaris di UPH. Sekarang dia kerja di Jatras. Sudah 1 bulan dia ada di daerah untuk mengurus sertifikat-sertifikat yang harus dijual oleh Bank Jatras ini karena sitaan, ya. Saya bilang, ingat, ibadah harus. Dia harus di sana bekerja, tapi dia tetap melayani. Dia harus sharing sama jemaat-jemaat yang ada kaum muda di sini. Tidak meninggalkan pelayanan. Nah, inilah yang Paulus bilang, karena keadaan-keadaan inilah sehingga membuat kadang-kadang orang itu menganggap pelayanan itu nomor 2. Ada juga orang melayani tapi tidak cinta, tidak ngerti. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya bagaimana membangun jemaat Tuhan di sini itu tidak mudah. Saya juga tahu jemaat Hebron susah dulu, setengah mati dulu. Jadi kadang-kadang banyak orang-orang tidak mengerti bagaimana membangunnya. Jadi tidak menghargai lagi orang tua. Saya selalu bilang, kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang kamu sudah tahu hidup ini diberkati. Apalagi anak-anak Tuhan, anak-anak pendeta yang sudah tinggal menikmati, hati-hati, jangan lupa pelayanan. Jangan lupa hidup kita itu diberkati karena orang tua kita dulu itu berjuang. Hargai orang tuamu. Sekarang kau menikmati. Tapi bukan berarti kau menikmati itu dan kau melupakan bahwa tujuan utama kita itu melayani Tuhan. Ingat, oleh kasih karunia Tuhan, kalau tidak ada orang tua, tidak akan ada pelayanan. Dan inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius, jauhi kalau sudah ada hal-hal yang akan menggeser hidup pelayanan kita, hidup cinta Tuhan itu, hidup berkeadilan, hidup penuh kasih. Kalau sudah ada yang menggeser, jauhi itu. Supaya tidak terkontaminasi dalam hidup kita. Saya ingat dulu saya tinggal bersama anak saya 2 di Jeruk Bali itu masih tikus berkeliaran itu di situ. Sekarang udah begitu rapi, udah begitu baik. Hanya William sama Gideon harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kalaupun tidak mau melayani Tuhan, William dan Gideon, saya kasih tahu anak-anak saya, kalau kamu tidak mau melayani Tuhan, tidak apa-apa, Tuhan pakai orang lain.
Tuhan cari orang lain. Saya juga ngomong di Revi Awondatu. Saya bilang, kau sebagai anak hamba Tuhan, ingat, kalau kau tidak mau meneruskan apa yang Papa sudah bangun dalam pelayanan, Tuhan pakai orang lain. Makanya sekarang dia semangat melayani. Jadi tujuan hidup kita ini, anak-anak Tuhan ini melayani Tuhan. Supaya hidup kita itu berarti. Jangan sampai hilang kita punya tujuan hidup ini. Saya dari dulu anak pendeta, saya punya anak-anak, punya pelayanan masing-masing mereka. Mereka tidak tergantung pada pelayanan di Batra. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, segera jauhi. Ada satu keluarga dulu sebelum mapan masih susah, masih miskin, rajin berdoa pagi, rajin berdoa malam, ibadah sungguh-sungguh. Nah, ini sering menjadi kendala bagi anak-anak hamba Tuhan. Ketika kemakmuran itu sudah mulai ada dalam kehidupan mereka, mereka sudah lupa tujuan utama hidup mereka itu melayani Tuhan. Bukan sekarang menikmati berkat Tuhan dan lupa masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika keluarga ini sudah mulai mapan, tidak ada lagi doa, papanya sudah sibuk bisnis, anak-anak tinggal berdoa, sudah hilang itu cinta Tuhan, sudah hilang itu mengasihi Tuhan, sudah hilang itu doa-doa bersama, ibadah bersama karena sudah sibuk. Hati-hati kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan kita, kita lupa lagi hal-hal yang utama, esensi dalam hidup kita, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga karakter Tuhan itu nampak dalam hidup kita, bukan semakin kesini semakin aneh, semakin gak kelihatan. Jadi bukan syarat orang melayani itu sudah pasti dia juga cinta Tuhan, belum tentu. Jangan-jangan itu cuma hanya kebiasaan, rutinitas. Inilah kondisi yang dilukiskan oleh Paulus, bahwa materialisme itu akan menyingkirkan hal-hal rohani dalam hidup kita. Karena kita menilai semua dari materi. Dulu kita susah, sekarang kita udah mulai ada mobil, ada ini, ada itu, enak sekarang, tidak susah. Saya ingat terakhir itu waktu Om Rudi mau beli itu tempat, ngomong ke saya, Jer, ini kita udah mau diusir dari sini. Nah, Jeruk Bali itu. Makanya saya mau mengingatkan kepada jemaat, kepada Gideon dan William, bagaimana perjuangan orang tua itu tidak mudah. Jadi sekarang kamu tuh berdua harus lebih giat. Bagaimana, Jer? Tuhan tolong semua bisa bangun, bisa beli. Itu anugerah Tuhan. Ia tidak mengatakan, Paulus tidak mengatakan bahwa uang itu jahat. Mencari uang itu bukanlah jahat. Tetapi bagaimana cinta akan uang, itulah yang jahat. Seperti tadi saya katakan, jauh itu semua dalam hidup kita. Kita ini milik Tuhan. Semua yang ada dalam dunia ini cuma ada kasih pinjam. Bukan orang punya. Jauh itu mencintai. Bahkan ada bagian lain Alkitab berkata bahwa ketika kita memakai hal-hal di dalam dunia ini, materi, peralatan, apa semua, kenikmatan dunia ini, fasilitas dunia itu, dikatakan seolah-olah kita itu cuma menggunakan tapi tidak memiliki. Karena sangat bahaya kalau kita rasa itu kita punya, itu kita punya, saya punya ini, saya punya ini. Itu mah fana, sementara. Harta kita yaitu bagaimana kita itu dipercayakan talenta dan kita pakai untuk melayani, itu harta kita. Bukan diam-diam menikmati berkat Tuhan, tidak ada
Tidak ada action. Manakala materi dunia itu sudah menjadi hal yang terpenting, udah tersingkirlah itu hal-hal rohani. Semua diukur dengan uang, semua diukur dengan materi. Nah itu, jauhi. Yang kedua kita lihat, Paulus menegaskan bahwa untuk meraih hidup yang berarti tadi pertama kita sudah lihat bahwa jauhi hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Uang kita perlu, tapi itu bukan satu-satunya yang menghidupi kita, ya, Tuhan. Bagaimana banyak uang mar sakit. Saya satu waktu di kebun ada orang datang bilang, "Saya banyak tanah, Pak. Saya tidak tahu mau tanam apa ini tanah-tanah saya." Ya. Saya juga di sini belajar, Pak. Ada dia kasih tunjuk, ada teman saya kaya, nggak ada lagi kekurangan apapun. Dia bersepeda dari negara ke satu negara, tapi kemarin dia mati karena corona. Sedih sekali saya lihat mukanya, saya bilang, "Saya juga baru kena corona, Pak." Langsung dia mundur. Apa sih kalau Tuhan mau panggil kita pada saat ini, tidak ada urusan kita bilang, "Jangan Tuhan," enggak. Makanya selagi Tuhan kasih hidup kita ini, kita harus bekerja untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh, bukan karena kebiasaan, malah lagi tidak ada lagi tujuan, malah kayaknya sudah tidak ada lagi nafsu untuk melayani, gairah untuk melayani. Yang kedua, hidup yang berarti, Paulus katakan di sana, kejarlah, ayat yang ke-11. Ayat yang karena akar segala manusia berebut. Kejarlah keadilan, kejarlah 11 bagian B, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi tadi kita jauhkan hal-hal yang duniawi itu, yang mungkin sudah ada di otak saudara, sehingga hilang ini keadilan, hilang ibadah sama Tuhan, tidak ada lagi gairah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan udah hilang. Nah sekarang bagian kedua Paulus bilang itu kejar. Sekarang kejar itu. Jadi itu tujuan kita. Mengejar apa yang Tuhan suka, bukan yang kita suka. Jadi sekarang hidup kita itu ada banyak, jangan tunggu orang tua. Anak muda banyak mati, masih muda banyak mati. Karena apa? Kalau dia sudah tidak lagi berfungsi dan bermanfaat bagi kerajaan Allah, sudah Tuhan panggil pulang aja. Nggak berguna. Dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, dikasih fasilitas, tapi tidak berbuah, tidak menghasilkan buah. Yesus saja melihat pohon ara tidak berbuah, potong aja. Jadi jangan pikir kita udah tua, ada kan wadah orang tua. Jadi hidup ini tidak ada pensiunnya melayani Tuhan, melakukan keadilan, melakukan kebenaran terus menerus. Karakter itu terus menerus dan harus berdampak pada orang lain. Itu yang harus kita kejar. Di kebun sana kami pekerjakan orang-orang dari kampung sana. Kemarin saya kaget ada jemaat dia bawa spanduk, saudara-saudara ya. Dia pasang aja di kebun untuk tutup lubang-lubang pagar itu supaya orang nggak nengok-nengok. Saya kaget saudara. Tulisan di situ, Yesus mengasihimu. Mungkin mereka baca-baca ya, tapi kita tidak pernah mau kasih mengkristenkan mereka, tapi kami bertindak baik, kami berkomunikasi dengan baik. Ya kalau saudara sudah tidak bermanfaat lagi bagi Tuhan, saudara pikir sudah jenuh melayani, sudah. Tuhan bilang pulang aja sini. Tidak berguna lagi kau di dunia ini. Nah makanya kesempatan sekarang kita kejar. Sekarang bagaimana sih itu orang mengejar?
tidak diam, mengejar sesuatu gitu loh, bukan mengejar harta, uang, mau punya rumah yang bagus, mau punya mobil yang bagus, mau itu sementara, itu cuma fasilitas pinjaman Tuhan. Nggak kau bawa mati itu. Itu cuma dikasih titip, dikasih pinjam. Kita ini adalah manajer yang akan mengelola. Bagaimana kita mengelola itu? Makanya kalau sudah cinta itu tidak bisa mengelola untuk mengarahkan kepada pertumbuhan rohani kita lebih baik, udah singkirkan itu. Kejar hal-hal yang baik. Aktif mencari dan berusaha untuk hidup benar. Kasih harus tetap jadi nomor satu. Menghormati orang tua nomor satu. Kalau sudah tidak menghormati orang tua yang kelihatan, bagaimana mau menghormati Tuhan yang nggak kelihatan? Tujuan utama yaitu mencari Tuhan dan kehendaknya. Itu yang kita kejar. Bukan harta, bukan materi. Jadi jangan kau melayani Tuhan itu untuk mendapatkan materi. Kenapa aku ini sudah logat Batak ini? Jangan torang ini melayani Tuhan supaya diberkati. Tidak. Tapi orang yang melayani Tuhan pasti diberkati. Tapi kalau sudah diberkati, ada firman Tuhan dalam Yesaya, hati-hati kalau hidupmu sudah senang, kau seperti sapi yang sudah tambun, sudah keenakan dan nyaman menikmati berkat Tuhan, tapi kau pemalas mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi hidup kita ini selain berjuang untuk memperoleh hal-hal yang baik ini, itu bukan cuma dalam perjuangan di dalam gereja. Kita juga di luar itu harus berjuang untuk hidup kita sendiri, untuk tetap berlaku benar, tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus mempraktekkannya itu kepada orang lain. Jangan kita di gereja jadi anak Tuhan, atau ibadah kita jadi anak Tuhan, setelah ibadah tidak ibadah kita tidak tahu anak siapa. Atau kita di rumah, di gereja jadi anak Tuhan, setelah di kantor kita anak siapa. Nah itulah yang sedang kita perjuangkan untuk terus mendapatkan itu, supaya kita ini menjadi orang-orang yang berarti dalam hidup ini, ya. Jadi Tuhan itu membuat kita ini bukan untuk hal-hal dunia ini. Seperti ada seorang laki-laki, dia melihat elang diikat, terus dia beli dengan uang banyak, dia beli, lalu dia lepaskan. Dia katakan elang ini bukan untuk di situ diikat, tapi dia di atas, di udara terbang. Nah hidup kita ini bukan untuk dunia ini. Bukan. Jangan bawa keduniawian itu ke gereja. Atau saudara membentuk opini dari luar itu bawa ke gereja. Saudara buat gereja ini, pelayanan ini seperti yang saudara lakukan di luar. Bukan. Pelayanan ini milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Jangan pakai cara-caramu untuk melayani Tuhan. Pakai cara Tuhan. Pakai cara firman Tuhan. Berjuang. Yang terakhir, bertanding. Jauhi, kejarlah. Sekarang kita diperintahkan untuk bertanding. Seperti kalau hari kemerdekaan begitu, mantap sekali itu tentara-tentara itu dipajang semua ya. Apalagi kalau HUT angkatan bersenjata, HUT ABRI. Tapi kita itu bukan orang-orang yang seperti itu yang hanya dipajang doang. Iya kan? Tapi kita ini harus jadi pejuang yang memang bermanfaat bagi Injil, bagi pemberitaan firman Tuhan, bagi kebenaran Tuhan. Allah
bukan memanggil kita cuma untuk dipajang-pajang, oh dia anak Tuhan, enggak. Kita harus menunjukkan kita juga itu sedang bertanding melawan, selain daging kita ini untuk kita kalahkan, kita juga akan mengalahkan hal-hal yang tidak baik dalam lingkungan kita. Jadi kita sedang bertanding juga. Gimana sih kalau orang sedang bertanding, emang dia diam-diam tuh dipukul, kalah, jatuh? Enggak, dia latihan, persiapan. Nah, kita ini sedang mempersiapkan hidup kita ini, dan kita sedang bertanding sekarang untuk menjadi orang pemenang. Hanya orang pemenang yang masuk surga. Kalau kalah nggak bakalan. Jadi jangan saudara pikir bahwa hidup ini nyaman-nyaman aja, menambunkan hidup. Saya ini turun 5 kilo di kebun. Udah langsing. Kerja. Anak-anak saya enggak ada yang diam-diam, semua mereka terlibat dalam pelayanan. Bukan ya sekarang online ya, mereka pergi, mereka punya komunitas, cari Tuhan, menangkan anak-anak muda, bawa anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Kita sudah kekenyangan, kita sudah enak, mau makan apa aja, melayani asal-asal aja. Melakukan kegiatan ibadah ya segitu-gitunya, enggak ada perkembangan. Kalau orang tidak bertanding itu, dia tidak jadi ahli. Makanya kita ini sebagai umat-umat Tuhan, kita supaya hidup kita berarti ini, kita seperti ada dalam pertandingan. Jadi terus mau berlomba untuk membawa jiwa kepada Tuhan, untuk hidup kita ini lebih baik dari pandangan firman Tuhan, bukan pandangan orang, bukan muka kita jadi baik, muka kita jadi ada mobil, bukan, hidup rohani kita. Allah manggil kita bukan untuk ikut barisan parade, tapi kita dipanggil untuk berperang, untuk mengalahkan musuh yang mengikatkan begitu banyak anak muda, sehingga mereka itu tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka mau dihabisi oleh iblis, oleh setan, menghancurkan mereka dengan narkoba, dengan hal-hal yang tidak baik. Itu tugasmu, tugas saya dan saudara. Ayat-ayat terakhir kita akan lihat bahwa di dalam Roma pasal 7, kita akan perjamuan kudus, saudara-saudara. Roma pasal 7. Jadi jangan saudara sekarang, corona di rumah aja terus, enggak bertindak. Saudara di rumah juga nanti mati. Kalau saudara keluar dari rumah demi pelayanan, saudara mati, itu mantap. Banyak pahalanya. Bukan menunggu mati di rumah enggak buat apa-apa. Sekarang, keadaan sekarang itu kita harus berjuang seperti itu, kita buat apa saja, melakukan apa saja, tangan yang terampil, mengerjakan apa saja, tidak membuat orang jadi malas, keenakan, nyaman. Tidak mempersiapkan hidupnya. Di dalam Roma pasal 7, di sana firman Tuhan berkata bahwa bukan apa yang aku kehendaki, jadi apa yang kita mau, bukan, tetapi yang Tuhan mau. Sekarang kita menjalani hidup ini dalam pertandingan ini untuk siapa? Untuk kita menang atau untuk Tuhan? Jadi bukan hal-hal yang kita perbuat. Kadang-kadang memang kita mau yang baik, tapi yang tidak baik yang datang. Tapi dikatakan di sini bahwa kita harus melakukan yang Tuhan kehendaki. Walaupun daging ini sakit, kemauan kita enggak cocok, itu. Bukan sekarang saudara itu sepertinya tidak ada lawan. Saudara enak-enak, asik-asik. Jadi ketiga hal inilah yang akan membuat hidup kita ini berarti, yaitu jauhi hal-hal yang tidak baik dunia ini, apalagi uang, tetapi kejarlah kebenaran, kebaikan, dan bertanding terus. Kita seperti orang bertanding.
mengalahkan dosa, mengalahkan keinginan kita, dan memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat satu pujian. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ku datang pada salib itu. Kulihat cintanya Tuhanku, sebab ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan kami semua supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, makan dan minum bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Jemaat dipersilakan angkat roti di tangan kanan-Mu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan lagi roti biasa, tapi ini adalah tubuh Kristus yang dikorbankan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita terima, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, angkat cawan di tangan kananmu, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini bukan lagi anggur biasa, tapi ini darah Yesus yang tercurah menyucikan dosa-dosa kita. Kita akan bersekutu, kita akan minum, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya jemaat semakin kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, supaya mereka tetap mau melandaskan firman Tuhan, dasar dari hidup mereka, supaya hidup mereka jadi berarti. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, berkati persembahan yang sebentar mereka akan sampaikan, bahkan umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu. Akhirnya terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus,
menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, terima kasih, selamat pagi. Jemaat Hebron yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.